Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Tentu kita tidak asing dengan Asmaul Husna, yang mana Asmaul Husna ini sudah kita sering lantunkan, kita sering lakukan setiap pagi sebelum masuk kelas. Anak-anak, kita akan belajar tentang Asmaul Husna ini lebih mendalam ya. Anak-anak, Asmaul Husna itu memiliki makna. Asma itu artinya nama, husna itu artinya baik. Asma itu nama, husna itu baik. Bisa juga asma itu diartikan nama-nama, husna itu baik. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik atau nama-nama baik. Nama-nama terbaik siapa? Yaitu nama-nama terbaik Allah. Nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah. Dengan mengetahui Asmaul Husna, kita dapat mengenal sifat-sifat Allah. Kalau jumlahnya tentu anak-anak sudah tahu. Asmaul Husna itu jumlahnya ada 99. Oke. Anak-anak, ada 4 yang akan kita pelajari di sini. Tidak semuanya ya, hanya beberapa saja. Yang pertama kita belajar tentang Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu itu artinya yang maha kuat. Jadi Allah itu maha kuat. Ya. Maha kuat itu artinya bahwasanya segala kekuatan itu berasal dari Allah. Manusia itu tidak punya kekuatan kalau tidak dikasih oleh Allah. Ya, itu Al-Qawiyyu. Ya, cara meneladani Asmaul Husna Al-Qawiyyu, di sini ada beberapa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk kebaikan. Kita harus memanfaatkan kekuatan yang diberikan oleh Allah ini untuk senantiasa melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, supaya kekuatan ini diberikan berkah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sabar dan tabah menghadapi segala cobaan. Kita gunakan kekuatan ini untuk senantiasa sabar ya dalam menghadapi cobaan. Kemudian yang ketiga, tidak menindas orang lain yang memusuhi kita. Artinya kita memiliki kekuatan untuk senantiasa memaafkan orang lain. Kemudian yang kedua, kita belajar tentang Al-Qayyum. Al-Qayyum itu artinya yang maha berdiri sendiri. Jadi Allah itu tidak membutuhkan bantuan orang lain. Allah itu berdiri sendiri, maha berdiri sendiri. Berbeda dengan kita. Kita sebagai manusia tentu membutuhkan bantuan orang lain, ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum? Ya, bisa dengan rajin belajar, rajin menabung, ya, supaya kita itu bisa mandiri. Kemudian merapikan tempat tidur, setiap bangun tidur, kemudian menyiapkan pakaian dan keperluan sekolah
sendiri, itu termasuk sikap meneladani al-qayyum. Kita bersikap mandiri, kemudian tidak tergantung pada orang lain. Nah, itu al-qayyum. Kemudian kita belajar juga tentang al-muhyi. Apa itu al-muhyi? Al-muhyi artinya maha pemberi kehidupan. Jadi anak-anak, Allah itu yang memberikan kehidupan kepada seluruh makhluknya, termasuk manusia, kemudian lingkungan yang ada di sekitar kita, itu bisa hidup karena ada yang memberikan kehidupan, yaitu Allah. Nah, cara meneladani Asmaul Husna Al-Muhyi, yang pertama kita rajin beribadah kepada Allah yang telah memberikan kehidupan kepada kita. Rajin belajar, berdoa, dan berusaha supaya mendapatkan kehidupan yang sukses, kehidupan yang baik, kehidupan yang bermanfaat. Kemudian menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Nah, ini kita harus selalu memanfaatkan nikmat-nikmat dalam kehidupan kita ini untuk menjadi manusia yang berusaha menjadi lebih baik gitu. Kemudian kita juga belajar al-mumit. Apa itu al-mumit, anak-anak? Di sini al-mumit ya artinya yang maha mematikan. Perhatikan gambar tersebut. Nah, itu sedang mendoakan orang yang meninggal. Bahwasanya Allah itu yang maha mematikan. Setiap ada orang yang meninggal, orang yang mati, itu yang mematikan Allah. Tadi yang menghidupkan al-muhyi Allah, yang mematikan juga Allah. Nah, suatu saat nanti ya, kita juga akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu akan mengalami kematian. Itu ya. Jadi cara meneladani Asmaul Husna Al-Mumit itu kita harus senantiasa berbuat kebaikan di mana saja dan kapan saja. Kita berbuat baik. Contoh kecilnya kita melihat ada teman yang tidak membawa pensil, kita pinjami. Ada teman kita yang tidak saku, kita kasih jajan. Itu termasuk kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Kemudian menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Mematuhi segala perintahnya. Kemudian selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Bahwasanya kita hidup, suatu saat kita juga akan mati. Lalu apa yang kita bawa setelah mati itu, yaitu adalah amal-amal kebaikan ataupun bisa sebaliknya amal keburukan. Nah, tergantung kita memilih yang mana. Kalau kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita meneladani Asmaul Husna Al-Mumit, kita senantiasa berbuat baik, beramal baik supaya bisa dibuat bekal kelak ketika kita sudah meninggal. Kemudian selalu ingat bahwa kematian pasti akan datang. Nah, kemudian yang terakhir ini ya, ini pembahasan kita yang terakhir, yaitu tentang al-ba'its. Al-ba'its artinya yang maha membangkitkan. Anak-anak, perhatikan gambar tersebut. Al-ba'its yang maha membangkitkan. Jadi ketika orang itu sudah meninggal, maka akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memiliki Asmaul Husna Al-Ba'its yang maha membangkitkan segala
semua orang yang meninggal itu akan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan amal saat masih hidup. Entah itu amal kebaikan atau amal keburukannya. Itu. Nah, cara meneladani Asmaul Husna Al-Ba'its, ya, kita percaya bahwa pada hari akhir, hari kiamat itu semua makhluk akan dibangkitkan. Kemudian cepat bangkit dari keterpurukan. Selain kita beriman, kita juga bisa meneladani bahwa kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Jangan berputus asa. Ketika kita gagal, kita bangkit lagi. Kita gagal, kita bangkit lagi. Nah, seperti itu. Itu al-ba'its. Kemudian memiliki semangat dalam berbagai hal. Tidak mudah putus asa. Kemudian tidak larut dalam kesedihan dan penyesalan. Nah, itu yang kita pelajari pada hari ini, ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, dan menjadi anak-anak yang selalu berusaha untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.